Coba lo cerita dari yang pertama deh, gimana sih? Karena gue aja nggak expect, walaupun lo teman deket gitu ya, tapi maksud gue, kenapa Jupri sih? Siapa bocah ini? Dia telepon, Mas Ju bisa tampil di TV One nggak? Iya, jadi narasumber gitu Mas. Oh, udah bilang narasumber. Show stand up gitu. Siapa aja narasumbernya? Belum bisa dipastiin sih Mas, nanti saya kabarin deh. Habis itu gue podcast dulu ke Bahrul, terus masuk tuh inian posternya. Gue doang nih komiknya nih. Siapa nih? Oh, DPR, staf sus. Oh, pakar hukum. Siapa sih Jupri ini? Ini siapa? Aku ngapain sih di sini? Banyak banget nih, udah kayak pegawai SCBD gue. Kenapa sih pakai pink sih? Pink kan mambo loh. Kenapa pink sih? Ya, Jup namanya juga usia menjelang 50 tahun. 50 kan pink. Gocap, P-nya pink. Pink tuh bule. Pipinya teman-teman. Jup. Ya, ini TV One. Enggak. Gua anggap kan lo mendapatkan berkah promo gratis di H-1 Solo. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sebetulnya live-nya H-5. Tapping-nya? Bukan tapping, itu iya, live-nya. Live-nya, nah, mulai digoreng sama TikTok sama Instagram, itu di hari Kamis. Oh, berarti H-3. H-3. Baru gua uploadnya Jumat. Iya. Naikin lagi. Beneran gitu. dapat 80 penonton tuh? Apa? Nambah 30. Oh, 30. Lumayan lah. Lumayan. Yang awalnya minus 10 jadi minus 7. Gak apa-apa yang penting. Tapi bini gue nanya tau. Itu Jupri beneran rugi? Terus dia gimana itu kalau rugi? Ya udah resiko dia lah. Iya. Kan tetap aja bahwa anggap aja kayak orang pengen naro jejak rekam. Memang pasti ada rugi-ruginya menurut gue. Untung dibantu sama Comika juga. Comika gitu? kan videonya itu gratis dari dia. Oh, kalau bayar berapa tuh kira-kira? 7 juta, 5 juta. Wah, lumayan ya. Itu teman deket ya? Nggak tahu. Yang di Grateful itu gue lebih suka gambarnya. Gue nggak tahu ya di Comika gimana. Cuman Grateful tuh memang sepowerful itu. Itu udah dapat kameramen, udah dapat videographer 4 titik. Kalau fotografer? Nah kan gue Pio Karisma itu kan? Iya, gue ngajak Mas Pio karena gue ngerasa gue butuh ada foto yang bercerita deh. Soalnya beliau tuh gue nggak pernah kecewa aja gitu. Pasti ada yang bagus banget. Katanya banyak yang bilang belum komik kalau belum difoto sama Pio tuh ya. Iya. betul. Kalau masih Alwin komik komunitas. Sedap. Ini foto dari Mas Pio, nasional. Berarti ada watermarknya ya? Pio Karisma. Ada kecil. Pio. Udah mulai lo upload tuh foto-foto dia? Belum. Gue masih upload jadi gini. Si Rama yang kan ngurus PIC show. Itu dia ngajak Mulut sama Alkaf. Dia bilang, Lut, Kaf, gue boleh minta tolong gak fotoin Jupri. Tapi budgetnya minim banget nih, soalnya Jupri rugi. Oh ya udah, H-1 dia baru tahu ada Mas Pio. Gimana perasaannya ya? Katanya rugi. Kok ada Pio Karisma? Mahal ini. Tapi alhamdulillah, Mas Pio juga bilang terserah lu Jup, gue cuma pengen nonton lu juga kok. Jadi gue tetap happy. 15.000. Sabana aja 16. Oh, berarti 16.000. Sabananya 2. Berarti 20.000. 32, hitung-hitungan lu gimana? Ya kan 12.000 dia masa gak punya. Dia gambar. Alhamdulillah. Oke, TV One deh. Sekarang ya. Coba lo cerita dari yang pertama deh, gimana sih? Karena gue aja gak expect, walaupun lo teman deket gitu ya, tapi maksud gue, kenapa Jupri sih? Siapa bocah ini? Saya juga ngomong kayak gitu sama diri saya sendiri. Ya. Gimana? Jadi sebetulnya gue tuh udah sering di TV One. Tapi emang acara komedi. Sebagai stand up komedian. Terus juga sama yang waktu itu program yang Ramadan ya? Iya, program Ramadan. Terus juga ada program jalan-jalan sebelum MK Kekuatan Kebaikan. Kekuatan Kebaikan kan gue juga ada kan portofolionya gitu. Ke orang-orang miskin datang-datang.
Itu emang sebagai penghibur aja. Oke. Di kepala gue mirip-mirip kali. Dapat job nih. Job. Dan masalahnya dia telepon, Mas Jo bisa nampil di TV One gak? Nampil bilangnya? Serius bilang nampil? Nampil bahasanya. Nampil di TV One terus, gak? Terus. Gitu. Gue lagi kayak gitu acara. Terus maksudnya gimana nih? Iya jadi narasumber gitu Mas. Udah bilang narasumber. Stand up gitu. Oh, kapan itu? Nanti malam. Dadakan banget, kaget, cukup kaget. Terus kayak, gue ngomongin apa sih di situ? Ngomongin ringan-ringan aja, yang Mas Jupri tahu aja. Gitu kan. Ringan nih. Siapa aja narasumbernya? Belum bisa dipastiin sih Mas. Nanti saya kabarin deh. Oke. Udah 4. Jadi lo bisa jadi orang pertama yang dihubungin jangan-jangan? Mungkin yang terakhir. Enggak, maksud gue kan Ari Keriting gak bisa, Abdur gak bisa. Bukan, maksud gue lo orang pertama yang mengkonfirmasi bisa, jangan-jangan yang lain belum ada tuh kayak tamu-tamu. Setuju. Bisa jadi lo. Ya kecuali Effendi Ghazali ya. Oh iya, dia mah memang seneng dia. Terus. Habis itu gue podcast dulu ke Bahrul, terus masuk tuh inian posternya. Gue doang nih komik kan. Siapa nih? Oh DPR, staf sus. Oh pakar hukum. Siapa sih Jupri ini? Ini siapa? Aku ngapain sih di sini? Tapi lu udah nyampe di perjalanan. Karena gue minta jemput kan. Oh gitu. Masuk gue, bang muter balik mas. Mobil TV One. Gue udah dijemput sama mobil yang ada stiker TV One gede bener. Oke, terus lo udah tahu tamunya gitu. Lo udah kebayang gak sih pertanyaannya tentang apa? Lo maksudnya udah dikasih tahu bahwa ini tentang mens rea? Kosong pak. Nggak, maksud gue dikasih tahu sama produsernya itu. Ini kita bahas mens rea ya? Itu iya bahas mens rea. Tapi nanti ringan-ringan aja. Gue tuh udah gak ngegampangin gitu kayak. Oh yang ringan-ringan aja. Oke deh. Terus yang paling gue yakin kayaknya MC atau panelisnya bakalan bertanya sesuatu yang gue pahamin kayaknya. Gitu. Okay. Jadi gue cukup tenang. Gue cukup buka-buka artikel juga gimana cara diplomatis. Gimana caranya agar gue tidak Panji garis keras dan juga tidak membenci Panji juga. Jadi tetap lo tapi ngerasa bahwa lo akan merepresent anak-anak stand up di Indonesia gak? Punya perasaan udah itu kepalanya di pikiran kecil gue ya. Oke. Anjir gue nih yang jadi juru bicara stand up komedi se-Indonesia. Buset tulang punggung. Tapi lo gak berusaha ngomongin Ajis kayak senior-senior gitu. Nih gue akan ngomong kira-kira ada titipan atau apa? Oh enggak lah. Enggak, kenapa? Karena gue tuh takut kayak so asik aja gitu. Ya bukan, maksudnya kan sama dadakan pak. Ya telepon bisa lah, gak ada pulsa lo. Woi. Ya enggak. Segitu ruginya show lo. Woi, kenapa ke show gua? Iya Pak Haji sama Ko Erwin lebih ini datang ke survei Jambore. Di acara saya. Enggak, bukan maksud gua kan kalau lo merasa bahwa ini gua akan mewakili anak stand up di Indonesia nih, gua perlu telepon Pak Ajis gak ya? Because this is the first time Pak. Ya, jadi gue tuh bingung gitu. Wah gue harus bersikap apa. Pas lo ngomong kayak gini iya juga ya gitu. Berarti lo ada paniknya dong? Panik banget. Karena kayak ini bukan acara TV One yang pernah gue lewatin nih. Dan gue yang bodohnya gue tidak melihat catatan politik tuh kayak gimana sistemnya. Oh, lo sama sekali gak pernah nonton? Gak pernah. Karena gue gak sempet nonton. Karena pertama dadakan, yang kedua gue ada agenda lagi yang mendekat sama TV One. Orang gue habis podcast, makan, jalan. Udah. Tapi di ruang makeup ada ruang makeup dong? Ada ruang makeup. Ada ruang wardrobe, ruang makeup gitu loh. Yap. Ada tamu-tamu lain yang kemudian satu ruangan sama lo ajak ngobrol? Alhamdulillah, gue kayak dispesialin gitu loh. Jadi kayak, Mas mau sama narasumber lain apa yang sendiri? Sendiri aja. Kalau gue malah justru mendingan sama yang lain. Gue thanksin. Kan setidaknya cari tahu, mereka tuh pengen cari tahu apa. Omongan lu hari ini betul Pak. Betul. Tapi saat itu kosong. Bingung, luar biasa bingung. Orang gue bilang kalau ada meteor jatuhin aja sekarang. Enggak gitu maksud gue. Gue tuh kayak, gimana nih ya? Tapi udah bismillah gitu. Terus pokoknya gimana caranya menjelaskan bahwa show Bang Panji itu tidak ada
tensi untuk menyerang siapapun. Ya, tapi harmless lah ya. Ya. Nggak ada niat jahat. Nggak ada niat jahat. Terus juga memang tujuannya untuk mengingatkan masyarakat. Udah yang gue apalin itu aja gitu. Itu lo berusaha ngambil narasi itu berdasarkan apa yang setelah lo tahu bahwa ini gue akan jadi pembicara ini, atau emang refleks aja gitu? Bukan refleks, karena gue ngeliat posternya. Nggak bisa sembarangan nih, tolol dikit kayak sorry. Ya kan gue sering begitu ya, abis nyeletuk nih kontol. sorry, lepas. Itu kan yang biasa saya lakukan di podcast dong. Iya. Kalau di sini nggak boleh, karena gue yakin potongan-potongannya bakal dipecah di berbagai platform. Dan emang begitu kan? Iya. Potongan apa yang paling nyebelin buat lo? Ada nggak? Nyebelin saat gue ngomong? Nggak ada. Potongannya bagus semua, Pak. Yang di gue, yang di Bu Irma. Kayak TV One sengaja banget ngeliatin orang blunder. Jadi disebar. Tapi ada nggak yang kalau beredar di TikTok kan bukan TV One yang motong tuh? Betul. Ada nggak yang lo anggap menyudutkan lo gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu jadi payah tuh ngecek artikel di mobil. Iya, terus yang digembor-gembor tuh yang kata gue bilang orang yang flash disk. Wah itu tuh dilipet-lipet tuh. Masuk lambe tura gitu. Buset. Kayak Raffi Ahmad gue kayak. Seru banget gitu. Kan itu kan nggak ada uang yang kotor juga. Nggak ada yang bisa itu kan asumsi yang dibentuk oleh publik akhirnya. Betul. Soalnya kan 1 tahun kan bangun 30 perusahaan. Kan yang kita baca begitu. Tapi gini, Jup, dari semua pertanyaan yang mampir ke lo, yang lo paling puas yang mana? Gimana jawabannya? Itu. Kenapa gue puas? Karena semua argumen gue mematahkan semua argumen Pikachu itu. Nggak, yang paling puas deh. Yang paling puas itu. Yang pertanyaan tuh gimana tanggapannya soal-soalnya Mas Panji. Yang awal itu. Yang awal malahan ya? Karena gue ngerasa bahwa semua omongan gue yang awal itu sudah menutupi seluruh kebutuhan acara pada malam itu. Tapi gue suka tuh yang lo bahas diksi. Gue malah paling suka itu. Yang mana tuh? Kalau pilih diksi yang baik mah bukan buat berkomedi, tapi buat nyenengin banyak orang. Aduh. Iya yang kayak gitu-gitu klipnya dibanyakin dong. Tapi itu bagus. Iya. Kalau emang mau milih diksi-diksi yang baik, wah itu buat nyenengin banyak orang, bukan buat berkomedi. Itu menurut gue bagus. Walaupun abis itu jawaban lo berikutnya kayak nggak mendukung gitu ya. Kayak nggak nempel. Kayak lo jadi aman abis itu. Iya. Lari. Oh yang gue suka banget itu ternyata gue closing statement, Pak. Oke. Karena gue jadi pembicara terakhir ternyata. Gimana menurut Mas Jupri? Apakah stand up komedi harus punya batasan? Ya gue bilang tidak gitu. Kayak komedi mah nggak bisa dibatasin gitu. Semuanya bebas. Cuman kan ada loh kelompok-kelompok orang yang memang pengen nonton yang dark, yang agama, yang tajam, yang nggak bisa dikonsumsi sama banyak publik kayak di YouTube, di Netflix. Kalau YouTube sama Netflix mah udah harus tanggung jawab karena itu udah punya milik publik. Tapi kan ada kelompok-kelompok lain emang mencintai seni tersebut. Atau orang-orang yang butuh ruang pelarian atau ruang escape ya, yang bisa diwakili. Gue tahu gue nggak bisa teriak, tapi setidaknya gue gue tahu gue nggak bisa teriak di muka umum, tapi setidaknya gue bisa teriak di ruangan tertentu. Ya. Itu pesan gue yang itu tuh terakhir. Terus langsung terima kasih banyak semuanya. Jadi Stafsus mau ngomong, DPR mau ngomong, pakar hukum mau ngomong, tidak ada saya yang terakhir. Tapi Jup, kalau lo misalnya nih, anggaplah dapat kesempatan lagi. Itu tadi. Kalau misalkan gue dapat kesempatan lagi, apa yang lo omongin, gue lakuin. Pak, nih saya ada langsung Pak Ajis, Pak, gue nggak tahu nih komik-komik gede pada kemana nih sampai saya lagi nih yang naik nih, tolong. Saya harus ngomong apa ya? Kalau saya ngomong kayak gini-gini, jadi gue udah siapin dulu argumen gue untuk sumbernya. Gue lempar ke Pak Ajis, nanti mudah-mudahan Pak Ajis bisa koreksi dan lain sebagainya, terus sudah baru siap jalan. Tapi kenapa yang muncul cuma lo sama Ari Kriting ya? So far di media ya? Sebetulnya tuh komik banyak tau di berita lain. Oh ya? Yang nyala gua. Ya tapi so far kan yang kelihatan kan perdebatannya Ari Kriting sama yang
yang melaporkan NU dan Muhammadiyah itu Yap. sama lo di TV One kan. Kalau komik yang lain emang di mana? Ada lagi di berita-berita lain kayak Arya Norvianus. Lu nggak tahu kan? Ada Yang ini yang Harry Hore. One Piece itu. Ariana, Terus ada Harry Hore juga. Oh ya? Cuman di berita lain. Karena apa? Karena musuhnya bukan Bu Irma. Tapi ibu itu terlalu pede untuk ruang seluas ini gitu. Iya. Sesembarangan itu, Pak. Argumennya ya? Argumennya sesembarangan itu. Itu yang gue bikin marah, yang itu yang gue bilang. Gak perlu lah bikin jokes yang bikin orang yang gak suka Prabowo seneng. Gak ke situ. Gak ke situ. Menurut saya sih itu kampungan. Kampung mananya? Kampung Bandan. Apa nih? Kampung mana nih? Terus bilangin dong Pak Effendi tuh ke itu tuh stand up comedy itu nyari duit jangan segitunya kali. Buset. Proses. Saya begitu ditanya balik sama Effendi Ghazali, gue demen banget tuh dia gak mau jawab. Ya, berapa persen yang kamu suka? Ya itu mah menurut surveyor. Surveyor? Iya, jadi gue seneng gitu kayak blunder dia. Gak ada yang bertanggungjawabkan omongannya ya? Jadi pas, makanya gue tuh duduk Pep, awal-awal tuh. Gemeter. Dia ngomong lantur. Percuma juga lo kalau ngomongnya ke Febri, ngomong ke kamera kayak gitu. Lo kan di sini kan syuting. Ya anggap aja. Ya jadi gini teman-teman. Jadi awalnya tuh gemeter karena gue tuh takut salah ngomong kan. Tiba-tiba beliau blundernya banyak banget blundernya. Terus gue bantai pakai argumen gue yang memang alhamdulillah udah gue siapin banyak. Yang gue abis ngomong tuh di kepala gue asik keren bener juga. Asik betul. Abis gue ngomong kayak gitu, terima kasih gue taruh mic. Udah gue cengengesan deh. Tapi lo tetap gugup kan sebenarnya? Gugup luar biasa. Gugup banget. Bener-bener takut salah ngomong, takut memihak gitu-gitu. Tapi oke, alhamdulillah lo udah ngelewatin itu semua lah. Kan kayaknya juga perdebatan mensrea juga udah ya lumayan mereda lah sekarang ya. Semua orang juga marah sih. Karena gara-gara mensrea ini obrolan-obrolan tentang korupsi, terus juga Sumatera udah jadi turun gitu aja, makanya dinaikin lagi kan gitu. Ya tapi maksudnya lu udah ngelewatin itu gitu kan ya, terus kemudian dapat kesempatan promosi sih menurut gua. Promosi. Hasilnya berapa tiket? 30. Dari 80 ke 30. Lumayan. Terus anak komunitas nambah 20. Ya pokoknya 150 lah alhamdulillah. Yeay. Tapi gini. Lo kan show nih. Sedap. Measurable. Dari situ berdampak gak pada saat orang kan banyak ngebicarain mensrea, lo tiba-tiba jadi bintang tamu di TV One. Berdampak di psikologis lo gak pada saat lo show? Enggak sih. Berdampak tuh gak selalu negatif ya. Ada juga yang positif. Gue jadi lebih ceria gitu, lebih happy. Lebih pede? Lebih pede. Karena apa ya, nggak bisa jelasin ini nih kebodohannya gue nih. Gue tuh ngerasain tapi gue nggak bisa ngasih tahu pakai lisan. Intinya gue lebih pede. Terus coba pakai act out coba kalau bisa. Pengen tahu gue. Lo kan katanya komika act out, coba pakai act out. Kalah lo makin bagil udah. Lah, jelas lah. Dia bocah pantomim dia mah. Ada lo setupnya 2 menit. Gerakannya 6 menit. Gimana itu ngelawannya? Ya lebih happy lah. Gue kayak ngerasa apa yang gue laluin ini gak terlalu sia-sia banget. Karena gue udah nyesel dari awal Pak. Karena kayak penentuan tanggal show-nya hari libur kampus, tur. Oh ya pas tur. Terus di Jakarta juga banyak pilihan hiburan yang bentrok. Terus juga emang ada apaan aja sih tanggal 18 itu? Lah, ada Hindia gratis. Hah? Serius? Serius. Manggung Hindia sama Nadine Amiza 18 Januari juga. Oh ya? Iya.
Tahu gitu gue ke situ. Gue nyanyi dah. Terus sama ini juga. Sebetulnya powernya si Jupri ini, kalau menurut analisis teman-teman adalah penonton mahasiswa. Oh, lo ngerasa di situ? Atau emang itu hasil asesmen teman-teman? Asesmen teman-teman. Oke. Dan beberapa komunitas stand up juga bilang bahwa daya beli paling kuat itu anak kampus. Tapi mana ada yang dari Jogja lo, Jup? Oh iya ya, emang dia nonton terus, Pak. Oh ya? Iya, respect gua. Cewek lo itu? Tapi kan ada temennya, cowok. Oh iya? Soalnya saya ingat gue kayaknya dia waktu datang agak terlambat, terus kemudian sendirian. Oh iya. Terus kan gak jauh dari gue kan tuh duduknya soalnya. Ada di sebelah kanan kan. Ini anak kayaknya, gue pikir datang sendirian deh. Pas dia bilang dari Jogja, oke juga dia nih. Nyusul. Soalnya di Jogja dia gak bisa datang kali kayaknya. Oh, tapi belum sempet gak ngobrol sama lu? Enggak, foto doang. Padahal kalau ngobrol aja. Gue tuh, nah, apa sih tadi kita ngobrol apa sih? Nah yang kayak gini-gini kan gak keluar di TV kan. Tadi lu ngomong apa sih tadi? Sorry. Gak nangkep gue. Gak, maksudnya kalau emang ternyata pasar lo di mahasiswa gitu. Terus ya lo nganggap bahwa kemarin, lo nganggap berhasil atau gagal sih di Jakarta? Di Jakarta gue ngerasa gagal sebagai marketing yang baik gitu. Gagal sebagai branding yang baik. Tapi kalau soal show mah, ya udah, show must go on gitu. Apalagi pas lu bilang sayang banget ada hal-hal kecil yang ditambahin tuh pasti jadi sempurna gitu. Gue setuju itu, orang gue habis tampil kayak kurang banyak nih apa ya? Kurang apa ya? Iya. Tapi ya udahlah. Tapi ya gini, kejelian kita sebagai penampil kan kadang-kadang emang butuh helikopter view dari orang lain ya. Betul. Lo ada ininya gak sih? Ada GR-nya? GR apa nih? Ya pada saat lo ngebawain semuanya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Kayaknya perlu deh, Jup. Betul. Supaya bisa dievaluasi sebelum akhirnya bener-bener tampil. Kalau gua tuh nonton bareng sama Ambon. Yang Ambon kritis itu cuman energinya dikontrol lagi. Kenapa? Karena tapi yang kemarin oke energinya menurut gue. Ya itu setelah kan dikoreksi. Di Palangkaraya itu Pak, gue pecah dar di awal. Jadi terlalu meledak-ledak. Terus ngap apa di tengah-tengah. Itu karena lo gak nge-gym lagi. Gue langsung gatel. Terus gue ngeliat video gue Pak, menggendut tolong. Terus Fitra bilang, iya bagusan yang kemarin. Diam. Ini nyeselin. Diam lu, gue gamparin. Tapi gue juga kurusan sih gue sekarang. Kenapa emang? Indomie, banyak Indomie. ada orang makan Indomie nyiut ya. Biasanya ngembang. Ya itulah, kalau udah di level gue bisa sesombong itu. Iya, memang lu mah raja terakhir emang kan levelnya. Nggak, tapi gini, lo tuh kemarin menurut gue, ini buat teman-teman yang ya kan kalian gak nonton ya, mungkin ada sebagian yang nonton lah show-nya Jupri. Menurut gue setelah gue 2 kali nonton show-nya dia gitu, improve, naik kelas. Alhamdulillah. Apa yang menurut lu, oh ini naik nih si Jupri? Lo sekarang lebih pengen bercerita daripada ngelucu. Oh iya jelas. Gue senengnya itu, lebih pengen bener-bener ngasih keresahan ke banyak orang. Lo berhasil membuktikan ke gue bahwa lo pengen, waktu terakhir kita podcast kan lo bener-bener, kan gue men-challenge measurable yang di versi lo kan. Iya. Gitu. Apa yang lo pengen tingkatkan di Jupri yang sekarang, itu kan gue challenge terus di terakhir kita podcast. Dan lo ya tidak sempurna di mata gue, gitu ya, walaupun pasti gue yakin juga banyak orang yang suka ya. Tapi karena menurut gue tidak sempurna itu cuma masalah bahwa kemudian oke, lo udah bisa bercerita, udah bisa bikin film, tinggal dibikin film yang bagus aja. Iya. Tinggal bikin film yang bagus aja gitu. Biar nggak kesana jadi cuma sekumpulan beat doang gitu loh. Betul. Nah tapi improve lo emang improve banget. Tone lo kejaga, lo bener-bener niat untuk cerita, pace lo bagus gitu ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Menurut gue sih stabil di situ. Terus dari satu cerita ke cerita yang lain tuh lo juga tetap berada di emosi yang selayaknya dibutuhkan.
Oh, nggak over. Nggak over, nggak lebay. Lo ceritain tentang bini lo porsinya pas, lo cerita tentang bokap porsinya pas, lo cerita tentang diri lo porsinya pas, lo cerita tentang kakak lo porsinya pas. Gue bahkan hampir meneteskan air mata ketika lo ngomongin kakak lo. Gitu kan ya. Kenapa mesti dia yang dipanggil gitu kan. Itu langsung anjir bagus banget nih. Set. Walaupun berikutnya gue agak gatel, aduh buru-buru di punchline lagi sama dia. Padahal udah sadu banget tuh, tiba-tiba anjing gue bilang. Tahu-tahu di punchline sama dia. Iya kan, kadang kan kita ngelempar kesedihan nih, langsung gini lagi, mah nggak boleh sedih. Tapi banyak sih di beberapa kota bilang, anjing gue netesin air mata. Iya. Enggak sesedih itu gitu. Mungkin karena gue nangisnya 10 tahun yang lalu. Iya, kan view lo udah melewati rasa sedihnya kan, sehingga beat itu lo bawain untuk lo jadikan komedi karena udah jadi tragedi yang lewat buat lo. Kan tragedi plus time sama dengan komedi. Nah, buat orang-orang yang gak ngalamin kan tragedinya baru ngerasa hari itu. Oh iya. Baru tahu, wah lo punya tragedi ini ya gitu. Mungkin besok lo bawa itu lagi beat itu gue udah ketawa. Udah gak ngerasa itu sedih lagi. Karena udah gak kaget sama ceritanya. Iya. Ceritanya. Nah, berarti cerita juga bisa jadi punchline ya, walaupun bukan ketawa punchline. Betul. Makanya maksud gue tuh jadi terkesan bahwa anjing nih anak bisa jadi storyteller gara-gara itu. Gara-gara lo ngomongin kakak lo. Anjing nih anak bisa jadi storyteller ya ternyata. Yang menurut lo story gue bagus delivery-nya yang mana? Soal kakak lo sama soal istri lo. Kalau soal bokap lo, kadang-kadang ada porsi yang orang ragu untuk ketawa. Karena kan bokap menyokap terutama gitu ya. Ada orang yang mungkin kayaknya ini patut diketawain atau enggak ya. Tapi ketawa orang. Cuman masih ada. Cuman kita ketawa boleh. Ini parah loh. Iya. Tapi nggak miss kayaknya deh. Waktu soal bokap sama soal nyokap lo, kalau gue perhatiin vibes-nya penonton tuh lo nggak miss kayaknya deh. Gue tuh miss cuman karena lupa aja itu. Yeah. Gue sebel kayak apa? Sorry. Tapi banyak yang bilang gini Pak Eko. Sayangnya di show ini gue nggak ngeliat Jupri. Beberapa hari kan Rama kesini tuh. Dia melakukan pertanyaan yang sama ke gue. Gue nanya sama dia, gimana Ram Jupri di tour? Tumbuh sih Pak. Cuman gue punya keresahan. Kata dia. Apa? Jadi resah. Mungkin gak sih gue gak akan bisa ngeliat lagi Jupri yang dulu. Kayaknya semua orang akan begitu deh Ram. Bilang gitu kan. Karena kita tumbuh aja, justru sebenarnya orang bisa jadi gak akan ngeliat lo yang dulu lagi. Begitu lo tumbuh. Tiba-tiba lo jadi direktur. Lo udah punya. Udah gak bisa cengengesan kayak tukang ojek dulu. Udah punya preferensi baru gitu kan ya. Mungkin lo tiba-tiba belajar menyusun kalimat, tiba-tiba gak ada lagi nih Rama yang tolol itu. Ya. Gitu kan. Bisa jadi kan. Bisa jadi lo tidak akan bisa melihat Jupri yang dulu. Tapi menurut gue itu resiko tumbuh. Dan gak perlu takut. Ya. Kan yang paling penting adalah begitu lo tumbuh, lo sesuai sama apa yang lo harapkan. Ya. Lo inginnya begini ya udah. Gitu ya udah. Cuman kalau Jupri tumbuh jadi bijaksana tapi tidak lucu lagi, itu baru kita resah. Tiba-tiba isi acaranya misalnya Mario Teguh gitu. Seminar itu Pak, bukan stand up lagi. Ya makanya kan. Ya, tumbuh mah gak masalah menurut gue. Karena di Suci 3 deh. Suci 2. 2. Juara 1 Suci 2. Suci 2 sama G yang kemudian di GOAT udah beda. Ya. Setuju. Udah beda, itu tumbuh menurut gue. Itu tumbuh. Jadi ceritanya lebih jelas. Betul. Bahkan gue nonton di GOAT itu sampai ngomong secepat ini tapi gak ada yang keselip. Anjir, jago banget nih orang. Serem. Nah, itu kan tumbuh. Ya. Itu kan tumbuh. Apakah lo bisa ngelihat G yang lama? Gue bahkan kadang-kadang G yang lama jadi jelek ya gitu. Kan bisa jadi gitu loh. Iya. Jangan-jangan nanti begitu lo tumbuh emang tidak ada lagi tuh tiba-tiba pala di lantai gitu kan. Tapi ada yang ribut-ribut kecil, ada kan Jupri juga.
Kan gak se-ekstrim naik jablay. Kalau maksud gue, justru itu yang menurut gue menyenangkan. Ya kan? Lo yang masih nah itu tapi naik jablay udah gak ada. Yang lo tanam ibu-ibu juga udah gak ada di kereta. Udah. Sebetulnya ada di setnya. Cuman terlalu over ngomongin ibu-ibu. Gue juga diskusi juga sama anak Jogja. Nah. Udah bagus bang. Cuman measurable-nya gimana? Gak tahu ah. Pusing gue udah. Nah ya itu ada. Ya ini gue sampein di sini aja ya. Iya gak apa-apa. Kalau mau ngomongin kritik. Apa hubungannya measurable sama itu? Lo cuman tidak. Kelemahan lo pada akhirnya gue temui di ketika lo berusaha untuk bertransformasi jadi Jupri yang baru adalah. Ada detail-detail kecil untuk menyempurnakan itu yang lo lupakan. Gitu. Sebetulnya bukan perkara materi, perkara setupnya aja panjangin sedikit aja. Setup panjangin sedikit atau mewarnai setup lo dengan kalimat-kalimat kecil aja. Diwarnain aja gitu loh, bukan perlu dipanjangin kan? Iya. Cukup diwarnai aja. Iya. Yang misalnya permasalahan lo bagi menjadi beberapa permasalahan, masalah eksternal, internal di diri gue sendiri. Nah itu kan jadi ada klasternya gitu loh. Iya. Sama seperti ketika di Mens Rea kan Panji ngomongin dimulai dengan memilih pemimpin, dimulai dari apa, ketika sampai masuk ke kasus polisi itu semuanya tuh kayak diklasterin sama dia. Iya. Gitu. Jadi menurut gue itu menarik tuh kalau misalnya lo bisa ngelakuin itu. Berikutnya lagi, ini mah bukan ini ya, tapi karena gue penikmat sajian cerita utuh seperti buku dan seperti film, gue selalu beranggapan show stand up bisa dibikin seperti itu. Tapi memang harusnya sama sih. Soalnya kayak misalkan stand up comedy nih, marketing. Jual tiket 2 bulan. Terus ke podcast. Nah Yono itu melakukan promo show-nya seperti dia promo film. Emang mirip-mirip aja. Ya mirip-mirip lah ya. Intinya kan sebenarnya seni panggung kan. Betul. Gitu. Seni pertunjukan kan. Nah buat gue tuh emang harus ada susunan babak yang bikin tereskalasi sampai akhirnya begitu kemudian dijadikan closing sempurna. Ya. Gitu. Hampir sama lah. Menurut gue banyak detail-detail kecil aja yang perlu diperhatiin lah. Digambar lagi lah. Gitu, dengan jauh lebih manis sehingga ada hubungannya kenapa nama solo miserable. Lo kan gak pernah bahkan sama sekali tidak menyebutkan kata-kata mengukur sama sekali. Ada sebetulnya. Di mana? Di sini. Nggak, tapi ada. Kenapa sih bikin anak gak diukur? Sebodoh itu aja sih sebetulnya. Tidak jadi bold gitu di sajian setup gua. Nggak diboldin aja. Tulisan aja. Jadi orang ngeh aja. Atau mungkin lo bisa gini. Lo bisa sebutkan itu berkali-kali misalnya. Kayak gak ada ukurannya bokap gue itu kalau misalnya mau caranya ngedidik gue. Kan diulang-ulang terus ya. Betul. Niat gue begitu. Cuman ego gue jangan redundan juga. Gitu bodohnya. Iya gue setuju itu juga. Makanya gue nanti kalau misalnya mau bikin show. Gimana caranya agar. Atau lo kasih analogi. Di awal. Analogi. Penjahit misalnya. Mau bikin baju tuh pakai meteran. Oh. Sama. Sampai akhirnya jadi satu baju utuh tuh gak mungkin lo gak diukur dulu. Betul. Mengukur itu kan masalah persiapan. Oh, gitu. Gue gak ke analogi ke situ. Soalnya sebetulnya di jokes ke bokap itu cukup panjang. Kayak teman gue tuh bilang kalau dia tuh bahagia punya anak walaupun miskin. Tapi dia benci sama istrinya. Maksud gue gini. Kalau emang punya anak, ya diukur dulu sebetulnya lu siap apa enggak pertama. Yang kedua juga bokap gue juga kayaknya nggak ngukur itu. Tapi masuk nggak kalau misalnya analogi tukang jahit sebenarnya? Betul. Bikin baju. Sama apalagi bikin dekat anak. sama Markicap. Harusnya nggak kepikiran. Kayaknya sebelum gue ngobrol sama lu dah. Kan gue nggak tahu materi lu juga gitu. Makanya lo udah, menurut gue lo udah on the path lah. Udah on the right track untuk jadi storyteller gitu. Ya tinggal ya pada saat menyusun tuh bagian-bagian mana yang perlu lo jadiin kayak MC nge-bridging gimana sih? Iya. Makanya gue sekarang tuh 2 minggu sekali nge-MC dah. Udah 2 tahun Pak ternyata. Gue bilang Ambon, anjir gue udah lama banget nge-MC. 2 tahun lebih Mas. Iya ya, udah 2 tahun lebih. Oh ini anak-anak kalau open mic lo nge-MC? Iya gue nge-MC 2 minggu sekali. Sekali lo bisa nyela-nyela juga kan? Sama ini gue mau bikin konten mirip-mirip Matrif.
Oh. Jadi tabungan konten gue banyak. Untuk crowd control gitu-gitu ya. Terus Apa crowd crowd control ya. Betul. Jadi biar orang tetap tahu, orang tetap kejaga. Ini kan wave-nya kan cukup gede nih di gua nih. Soal gue stand up soal gue di TV One, gua ajak lagi. Iya, momentum bagus. Maksud gua bahwa kemudian tahun ini lo bisa mulai untuk dapat atensi. Iya. Bagus banget. Abis itu gua up Comika ngupload video gue yang Grateful kan jualannya di 7 Januari kan. Digital download. Oh ternyata viewsnya hampir 1 juta. Oh ya? Ya alhamdulillah tuh. Gue gak tahu ya konversinya berapa ya. 10% juga udah happy banget tuh gue. Yeah. Nah abis itu konten-konten stand up gue. Apalagi pas gue masukin lagi tuh stand up yang ngomongin buzzer. Gede lagi tuh. 500.000. Gue kayak alhamdulillah. Kenapa gak 2025 gini sih Ju? Emang ya udahlah. Emang istirahat 2025. Enggak. Lu bukan istirahat. Nyesel. Tolol. lebih ke bodoh. Karena opportunity lo banyak juga 2025 menurut gua. Apa aja tuh? Ya momentum-momentum yang bisa lo bangun kecil-kecil dari lari sama gym tuh sebenarnya bisa banyak. Oh iya. Betul, setuju gua. Karena guanya aja yang malas. Ya udah. Apalagi lo kemudian justru pada saat lo bener-bener into market caps di tahun 2025, itu juga momentum yang gak lo manfaatin aja. Iya. Gitu. Gua happy sih. 2025 tuh pengembangannya bukan branding sosmed. Tapi pengembangannya tuh belajar maintenance finance di kantor yang benar. Soalnya dulu kan lepas kan 2024 lepas. Sampai mau dipecat apa gue? Kacau bener kerjaan gue. Tapi Markizep oke ya? Alhamdulillah. Gue kemarin dengerin podcastnya siapa ya? A4 kalau gak salah. Si Ariana Friendus tuh bilang bahwa dia apa bukan ya yang bilang bahwa kalau market caps kan udah jupri. Jadi kayak udah nempel sama lo gitu. Dibanding Zawin bahkan. Oh ya? Ya di obrolan itu ya. Terus. Nah dalam hati gue, apa iya ya kalau udah begini kenapa gak dimanfaatin sama lo ya? Kalau di mata mereka udah begitu gitu ya, kok gak lo manfaatin ya? Harusnya wave itu gue riding lagi sekalian. Soalnya kan kayaknya lo tahun 2025 bikin konten market cap juga gak banyak-banyak banget. Menurut gue. Yang lo di gunung sama oh ya naik gunung bareng Zawin ya. Sama Tokyo Jepang. Ya kan? Habis itu kayak hilang lagi. Maksud gue lu tuh kayak gak punya identitas gitu. Mau ngapain sih dia anak? Sekarang gue udah konsepin tuh. Oh ya? Sekarang ada table lain aja. Oke, apa yang pengen lo lakukan di 2026? 2026? Nah, pilarnya apa yang pengen lo gedein? Gue tuh suka, kan Rama bilang, Jupri ini soto ini soal keuangan. Tapi lu bilang gimana? Sorry, lu bilang ke Rama gimana? Kalau emang bisa tumbuh yang lebih baik maksudnya tadi? Bukan, Rama tuh bilang, kalau Pak Eko bilangnya tuh, ya sebetulnya Jupri udah benar. Cuman dia gak ngejelasin aja waktu dia miskinnya gimana. Oh iya. Jadi orang... Gak ada connecting the dots ya? Iya. Nah gue mikir kayak, oh iya juga ya. Iya. Maksudnya, orang juga perlu tahu kayak siapa anak stand up Depok yang sekarang jadi Yuda Kling. Ya Yuda kan juga backgroundnya tuh semuanya diceritain sama dia. Iya. Gitu kan ya. Jadi tipping pointnya jadi kerasa hype-nya bisa dirasakan sama orang lain juga. Iya. Jadi kalau misalnya lo mau ngomongin soal finance tapi lo gak pernah kesandung soal itu gitu. Jadi kelihatan sotoy. Karena lo bukan orang yang pernah kuliah di situ, gak pernah yang ngambil course di situ gitu kan, based on experience saja. Orang tuh kayak harus tahu jatuhnya lo di mana sampai akhirnya lo mau belajar. Nah itu. Tahun ini gue mau bangun. Oh, persona itu. Terus gue mau balikin. Intinya tuh gue mau balikin 2 hal yang gue lupakan tuh. Gym sama ngomong yang di background gelap. Oh iya. Karena yang di background gelap itu ngasih tahu premis gue apa, sekalian tabungan buat show. Terus kalau nge-gym mah ya udahlah. Stand up gue takut ngap lagi di tengah jalan. Sama ini keuangan. Oh, pilar 3. Pilar 3. Di keuangan lo akan cerita soal market caps doang apa personal finance lo? Market cap dulu deh, yang gue pahamin dulu gitu. Oke. Karena kalau gue ngomongin gue, kayaknya belum sukses gitu. Jadi belum. Portofolio lo belum bisa jadi contoh mungkin. Betul. Cuman kan gue tuh melihat pertumbuhan market cap yang dari omsetnya 20 juta sebulan, jadi 100, jadi 300, sekarang udah 600. Gitu. Jadi kayak
keuangan yang simpel-simpel aja. GoFood Burger. Apa tuh? Kenapa tiba-tiba Ya GoFood kali aja Burger? ada duit 600 juta juga. Nggak sekaya itu. Omset juga. Turun ke bawah juga banyak potongannya. Market caps dulu. Untuk itu. Nah kalau untuk yang Terus kalau gym, kalau nge-gym ya udah konten-konten nge-gym aja. yang kayak kemarin aja. Kayak kemarin aja. Yang penting ada. Oh. Yang penting ada at least. Gak mau ngomentarin Stephen Wongso, gak mau. Yang 10 motivasi tipis-tipis. Ayu HGH. Gua Kayak canggih. enggak. Ya gak porsi lo juga, lu gak paham juga ya. Gak paham juga dan males ngapain sih. Iya. Yang intinya sih gue ngerasa gue pengen bikin konten yang memang konversinya nonton dong show gue gitu. Ini pernah pacaran sama ini ya? Sama Arafa ya? Arafa. Makanya kayaknya Arafa serem banget liat gue. Mas, Trauma sama laki-laki berotot. Bukan mas. Bukan. Orang Arafanya yang pergi. jadi gue nggak tahu ya. Tapi abis dari Arafa dia langsung ke Pak. Oh. Langsung tuh gede. Gue tuh selalu husnuzon. Oke. Itu si langsung nggak pakai obat-obatan kan? Badannya gede banget. Enggak lah, dia mah natural gitu. Karena waktu diskusi gue dulu tuh kayaknya gue nggak pakai gituan bang gitu. Nggak tahu. Pas gue nonton di ini, Om Deddy. Kan lu nanya dulu sama gue. Ya iyalah cycle-nya kenceng. Gak mungkin lah dalam kurun waktu segitu. Enggak, soalnya waktu dia pose-pose kan di sampingnya emang udah binaragaan yang gede. Jadi gue ngeliatnya memang volumenya kecil kan. Ya tapi kan berapa lama dia nge-gym, Jup? Betul. Cuman gue ngerasa bahwa... Lu kan juga ngerasain setahun aja gak cukup. Nangis kagak jadi. Definisi masih tebel-tebel bener itu kagak ada tajam-tajamnya. Ya makanya. Nah, iya itu kan gue ngerasa kayak mungkin dijagain sama kali gitu. Terus pas tahu dia ngomong kayak gitu, oh iya sih. Tapi ngomong agak sangar mukanya. Maksudnya? Gak tahu ya, kayak auranya jadi galak gitu. Nah, oke, gym lo ya sama kayak kemarin lah. Terus yang gelap-gelap? Yang gelap apa? Background gelap. Iya, background gelap. Nah, gimana caranya nge-mix semuanya jadi satu... Ini yang background gelap yang lo nyinyir gitu? Iya, nyinyir. Nyinyiir tapi gimana caranya gue menyuarakan sesuatu yang dirasakan orang banyak tapi ada punchline-nya. Oh, oke. Tapi itu mah lo udah khatam lah lo tuh. Maksud gue ini sekalian jadi tabungan premis buat show berikutnya. Jadi kan emang setahun ini full ngasih tahu mitos-mitos tentang show gue. Oh, udah dapat judulnya? Jadi serangkaian, nah ini dia. Yuk kita diskusi. Bingung saya ini. Jadi gini, gue diskusi sama Yono cukup tajam omongannya tapi nggak berasa mukul aja. Jadi gini dia bilang, Jup, ini sih bukan menggurui, tapi lu tahu nggak filmnya Angga Yunanda sama istrinya, namanya Dopamin, penontonnya sepi. Oke. Sedangkan Pesugihan Sate Gagak, marketingnya dikit, untung gede. Oke. Mungkin aja masyarakat kita belum siap untuk diberikan nama yang terlalu tinggi. Nah makanya lu pikir dulu. Tapi nggak berlaku buat Mensreya. Kan Mensreya kan pukul atas bawah dia mah. Iya maksudnya. Nah makanya positioning dirimu tuh di mana mas? Oh, yang bener-bener jadi personal lo gitu ya? Iya. Tapi kan lo mau bangun, justru lo harus kayaknya masalah pencarian nama ini. Betul. Atau jangan-jangan memang nama show kita terlalu tinggi. Dia bilang gitu. Gue kayak, ya udah gue pikirin deh. Nama show siapa yang menurut lo terlalu tinggi? Dari hasil obrolan kalian berdua? Ada nggak menurut kalian show-nya atau namanya terlalu Belum tinggi? ada. Masih plesetan semua. Yang di kepala kami. Belum ada yang terlalu tinggi. Oke, gue kecilin ya pertanyaannya. Show-nya siapa yang nggak laku namanya ketinggian? Kan banyak nih yang lagi nggak laku nih. Show-nya karena banyak show juga sih menurut gue. Nggak ada juga sih. Nggak ada juga yang namanya ketinggian. Nggak, menurut gue nggak ada. Apa nama judul show-nya? Pahlawan Kesiangan. Oke. Nggak ada nama yang terlalu tinggi saat ini. Oke.
Jadi menurut gue masih porsinya masing-masing. Kayaknya paling tinggi lu berarti miserable. Makanya gue kayak Jadinya miserable. Iya, jadi miss. Jadi kayak Miserable. ngapain sih? Jadi menyedihkan. Sok-sok ganteng-ganteng begini. Miserable jadi miserable. Jadi menyedihkan. Menyedihkan. Nah, itu tadi gue mikir kayak kayaknya kiasan-kiasan karena gue belum jago ngebungkus materi stand up gue untuk bisa mewakilkan nama show-nya. Jadi kayaknya ringan aja, tapi masih dilema nih. Oke, terlalu ringan atau judul dulu atau materi dulu? Kan ada orang yang kemudian udah tahu premis besarnya dan kemudian udah siap untuk menjudulkannya, baru kemudian dia bikin materi berdasarkan ya itu. Premis besarnya dulu baru judul. Oke. Premis besarnya sebetulnya sih gue pengen cerita kalau banyak orang suka ngurus aja gitu. Kayak misalkan ada orang Bon, terus ada warga nangkep malah, warga nangkep malah bukannya negor, bukannya apa, malah meres. Ya udah sih gitu. Terus juga ada orang konten kreator lagi ngomongin hal kalau lahiran anak, ibunya harus banyak belajar, nanti anaknya bisa menyerap ilmu dengan baik. Terus ada orang bilang, ya kan karena lu punya banyak duit aja, jangan ngajarin orang kayak gitu-gitulah begitu. Maksud gue, lu ngapain gitu? Gue mau negor-negor orang-orang tolol ini nih. Banyak banget pak. Ya orang judi. Enggak. Lu mau capture semua orang-orang yang suka komen, netizen suka komen atau enggak? Iya. Lebih tepatnya gitu. Cuman kan pada dasarnya yang suka komen ini kan juga hadir di kehidupan nyata dong. Cuman sebenarnya bentuknya gimana ya? Nah gue pengen capture itu semua. Oke. Ya udah sih, elah. Yang bener-bener aja lurus gitu. Intinya solo berikutnya tentang sikap lo terhadap orang-orang yang kemudian harusnya lo nggak usah komen, ya udah itu urusan ya kayak gitu-gitu. Ya ambil baiknya, jeleknya buang gitu udah. Ribet banget sih gitu. Tapi kan orang bebas beropini katanya Jup. Ah betul, bebas beropini gitu. Cuman kayaknya dari ribuan komen lu nyala sendiri. Lu tahu gak sih? Lu punya temen gak sih gak ada yang negor ya? Gitu. Maksud gue ya boleh punya sudut pandang yang berbeda, boleh gitu. Cuman kalau udah gak disetujuin banyak orang, ya udah diem. Atau gini, gak disetujuin banyak orang kan belum tentu argumennya gak tajam. Bisa jadi tajam. Bisa jadi tajam. Betul. Cuman gue gak tahu ya, tapi kalau misalkan di dunia stand up tuh, at least mau argumen kita beda banget, mau setajam apapun, kalau kita diskusi dan argumen itu mudah dibantah, batal jadi materi. Tapi gini maksud gue contohnya ya. Ya. Misalnya ada orang keresahan tentang MRT, gitu, atau tentang ya kereta lah ya, naik kereta KRL gitu. Nah, misalnya tentang gerbong prioritas untuk perempuan, gitu. Terus tiba-tiba gerbong prioritas perempuannya penuh, ada ibu-ibu yang kemudian naik di gerbong biasa, terus kemudian ada cowok yang nggak mau ngasih tempat duduknya. Ada atau kemarin anak muda yang kemudian diributin sama ibu-ibu gara-gara umur lo berapa sih gitu-gitu tuh, ada kan ya? Kalau misalnya gue ngasih komen, ibu itu nggak salah, yang salah misalnya harusnya PT KAI udah mulai menghitung berapa sih jumlah gerbong prioritas yang dibutuhin kalau emang ternyata trafficnya ternyata masih banyak kebutuhan, apa nggak perlu ditambah nih gerbong prioritas. Jadi opininya ada argumen di mana bahwa bukan masalah yang benar ibu sama si anak ini gitu, tapi problem ini terjadi karena PT KAI gagal untuk menyikapi bahwa banyak nih masalah-masalah seperti ini yang muncul di sosmed. Nah ini kan komentarnya mencerahkan kan. Dan gue setuju itu. Oke. Nah gue tuh pengen mencari orang-orang yang melakukan hal yang beda nih. Tapi gue ngerasa kayak, lu salah tau gitu. Gitu loh pak. Gitu. Salah. Beneran dah salah dah. Gue udah diskusi sama banyak orang. Emang lu goblok gitu. Pengennya gitu. Gatalnya gitu. Kayak misalkan yang orang miskin tapi anaknya banyak banget. Ini kan masalah materi kemarin juga ya kan. Maksud gue ranahnya di situ. Sesebelah gue dan juga di show ini gue tuh pengen banget ngobrol sama orang-orang yang memang dibawa ke sana apa sih? Oh tadi pagi gue baca di threads gini. Nah nih masuk ke pengal ya di lo ya. Orang yang ngerokok sambil bawa motor itu salah, tapi yang ngerekam itu caper.
Kesannya kan kayak diadu. diadu kan. Gue gitu loh. suka. Ya kayak gitu gimana? Gue suka. Ya Oh. gue punya argumen lagi mungkin ya, nggak tahu hari ini, tapi mungkin gue punya argumen lagi, tapi gue suka itu, suka sekali gitu. Jadi itu nggak. Berarti kan bahaya juga lu ngerekam orang. Gitu. Jadi ini sudut pandang yang berbeda, baru benar-benar bukan cuma orang yang sambil bawa orang yang ngerekam orang ngerokok naik motor itu caper karena cuma satu argumen kan tuh. Iya. Nah, kalau kayak gitu, Gue suka mal diplomatis kan. enggak dong, dia kan nggak nyebutin bahwa yang ngerokok salah. Oh. Jadi cuma satu sudut pandang doang. Yang disorot sama dia cuma yang ngerekam doang. Oke. Pertanyaannya, ini gue masih belum gue bantah. Nah, Ini rekamnya pakai apa? ya pakai handphone. Kalau pakai handphone, gue setuju. Ya masa pakai Ari cam gitu. Nggak mungkin. Kan ada yang GoPro, Pak. Hah? Ada yang GoPro. Oh, yang di motor-motor itu Di ya? motor. Kalau itu mah kayak enggak caper, emang kerekam aja. Gitu maksudnya. Atau dashcam ya? Iya, dashcam gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kamera HP, iya lagi, paling gue jawab gitu, iya lagi ya. Berarti dia sempet narik HP dari kantong, terus ngebuka pinnya. Terus mencet rekamnya dengan seimbang, dia megang tangan pakai tangan kiri, nggak ngegas. Gitu-gitu kan kita ngeliatnya, iya ya, emang caper. Ya. Oke. Nah, tapi ini kan emang lagi jadi problem menurut gue dengan banyaknya sosial media beredar dan kemudian banyak justru kasus yang diviralin itu justru muncul tuh banyak komen-komen ajaib tuh. Nah itu sumber materi seru. Terus gue juga bakal. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dirinya netizen yang julid, ayo perkayalah Jupri dengan premis-premis baru. Iya, karena orang-orang ini ada loh di kehidupan nyata juga ada kayaknya. Gitu. Lu main threads gak sih? Apa? Main threads gak? Belum. Kayaknya kalau gue perhatiin orang nyoba Threads lebih nyala. Argumen-argumennya lebih lucu, lebih aneh. Apa gimana? Mungkin karena basis teks ya, jadi kayak lebih ya mirip Twitter lah ya. Soalnya kalau Twitter udah muak wah. Nah, ya Twitter tahun itu lah ya. Maksudnya tahun-tahun yang masih oke banget tuh. iya, karena gak ada bucket. Jaga nih maksud gue. Jadi masih bisa dinikmati untuk ngomongin orang berdebat tuh masih bisa. Walaupun gue juga kadang-kadang kan kemarin gue kan lagi rajin di threads justru dan ya. Rajin tuh gimana? Lu pakai dasi? Apa gimana? baju dimasukin. Tapi pakai sempak dong, gak pakai celana. Setiap azan gue nge-threads. Bukannya sholat. Udah lo, udah. Diserang Bang Panji, diserang. Nggak, maksud gue mewajibkan setidaknya setiap hari itu harus punya ada tabungan threads. Iya. Yang gue taruh. Gitu. Menarik nih, bisa gue ikutin. Jadi pada saat gue punya premis, gue taruh aja. Kadang-kadang yang misalnya konten yang pengen gue deliver, saat belum ketemu tulisannya gitu ya, terus gue udah punya keresahannya, gue taruh dulu di sana. Gue liat jawaban orang. Kalau menarik, gue lempar tuh. Akhirnya ke saat, nih keresahan gue gini-gini makin komplit. Suka lagi gue. Tapi emang membutuhkan ini ya, effort untuk bisa dapetin atensi dulu. Ya. Supaya tulisan rame. Ada beberapa keywords yang gue udah selipin untuk misalnya ini akan berkesan kontroversial atau tidak. Kayak terakhir tuh gue paling banyak soal itu, konteksnya tentang yang penistaan agamanya Panji. Oh ya? Itu gue 650 like, 200 komen. Rame tuh. Rame banget tuh. Tapi yang jadi masalah semuanya setuju sama utasan gue. Kok jadi masalah? Karena gue butuh ada yang ngedebat justru untuk kemudian cari tahu angle lainnya. Ya makanya lu ada yang ngedebat nih. Ngedebat kan dia. Kan gue nulisnya gini, ada dari zamannya Nabi, itu sebenarnya kita udah diuji bahwa tidak semua orang yang rajin sholat itu bisa jadi pemimpin. Buktinya semua sahabat Nabi itu gak ada yang berhak jadi pemimpin. Tetap karena semuanya rajin sholat kan. Gitu. Kenapa untuk konteks argumen ini di mulut Panji jadi salah? Aduh. Gitu. Nah, kan ngajak berpikir juga. Rame kan, terus tiba-tiba ada yang nulis, narasi Anda kelihatan cerdas, tapi blunder. Yang dipilih sama zaman Nabi orang yang soleh kan? Iya emang yang dipilih orang zamannya Nabi orang yang soleh, bukan cuma yang rajin sholat doang.
emang argumen saya cerdas, gue gitu aja. Bagus. Habis itu dihapus sama dia komennya. Malu lah. Kan gak ada hubungannya soalnya. Kayak maling teriak maling ya. Dia yang blunder, dia ngomong blunder, goblok. Nah tapi gini maksud gue, menyenangkan sekali kalau kemudian kita nemuin challenge untuk yang bisa kita jawab atau tidak. Ngelatih sudut pandang, kita bisa tetap stand di pendirian kita nggak? Argumen kita ya. Sama argumen kita nggak gitu. Menarik di situ, gue suka di situnya gitu. Kalau emang ternyata ada yang ngedebat, gue bisa balas. Dan jadi gue kadang-kadang nih kalau di debat nyari, gue harus punya jawaban apa yang emang bisa approve argumen gue untuk mematahkan argumennya dia. Jadi mikir kita. Bagus lagi. Jadi mikir. Gue abis lo ngomong kayak gini ya, gue ngerasa kayak udahlah nggak perlu gue catat di Google Notes, langsung aja di threads. Tapi awal-awalannya kita emang harus rajin komen di tempat orang juga. Oh iya. Bikin argumen bagus di tempat orang juga asik tuh. Oh kalau lu bikin argumen bagus, kalau gue bikin kocakan. Enggak apa. Tapi kan harus ada argumennya kan. Betul. Iya, jadi bikin argumen-argumen yang bagus bisa lucu. Bagus kan bisa lucu, bisa juga kemudian tajam, bisa Ya, kemudian bikin orang marah gitu kan. Oh ya kalau bikin orang marah mah ya cuman 2.000 doang. Ya kalau bikin... soal anaknya Panji Dipo sih banyak yang marah tuh sama gue. Serius banyak banget. Rame banget gue itu. Gue sampai argumen lu kayak gimana, Mang? Ada 4 hal yang menurut gue yang terjadi sejak kasus Gibran, yang gue bilang soal Gibran tuh bukan tidak bully. Gue tidak setuju dengan kata-kata bully karena bukan punching down. Ya. Gitu. Nomor 1 itu, terus nomor 2 kalau nggak salah gue nulis soal Gibran tuh punya kekuasaan. Gitu. Nomor 3 nggak perlu lu bela. Dan Dipo masih anak-anak, tetap masih anak-anak. Jadi jangan lihat Panjinya, lihat Diponya. Lihat Dipo hari ini. Jadi sama aja kayak lo ribut sama bapaknya, terus kemudian anak lo ajak berantem. Gue gak suka sama lo ya. Mana anak lo sini? Bukan. Ini bapaknya nih. Anjing lo ya. Anaknya ketendang. Jangan ke situ. Iya. Tapi itu rame. Iya. Rame banget dan semuanya siap nyerang. Walaupun gue ketemu polanya. Mereka balas komennya kok jam 1 malam mulu ya. Curang pas gue tidur. Biar gak dibalas. Iya. Ya, pokoknya gini. Gue coba untuk riding ada isu di orang juga yang mungkin gue resah. Iya, tapi juga bisa mempertajam ini sih. Nah, abis itu. Kita. Oh ya, waktu itu misalnya contohnya nih. Ada orang kemudian jangan banyak berdoa di threads, Tuhan gak main threads. Oh, shit. Oke. Gue punya jawaban. Gue replay dia. Iya sih kayaknya Tuhan emang gak main threads ya. Makanya banyak banget orang yang bikin dosa di threads karena Tuhan gak memperhatikan. Padahal dihapus langsung. Padahal bisa dibalas lagi. Enggak, deng. Sorry. Gak, bisa aja kalau argumen dipatahin mah selalu aja sih. Ya, tapi maksud gue gue jadi ngerasa bahwa gue punya tempat untuk latihan mengasah sudut pandang. Iya. Tapi emang menarik sih. Ini kayaknya komik tuh harus begini deh. Soalnya dulu tuh komik yang tajam-tajam memang lama di Twitter. Perangnya di Twitter. Coki, Panji itu kan Ernest. Itu kan perangnya di Twitter kan. Emang hobi sekali mereka nyari musuh di Twitter. Kalau nggak salah bahkan Ernest pernah bilang si Aca suruh nyantai-nyantai di Twitter sebelum agak lain tayang. Takut dia. Tapi maksudnya setuju gue. Untuk melatih sudut pandang setuju gue. Menggunakan 2 media tersebut ya. Karena base yang berbasis teks tuh menurut gue emang mudah sekali untuk memancing respon dan reaksi. Karena kalau Instagram tuh kayaknya cuma jadi album foto deh sekarang. Ya kecuali lo punya konten pamer inilah pencapaian sama ilmu-ilmu yang panjang gitu, bukan argumen pribadi. Ya mungkin ada yang berhasil memanfaatkan itu ya di Instagram, mungkin kayak Ferry Irwandi itu berhasil, Coki juga berhasil. Tapi gitu. Kan untuk ke situ kan cukup panjang ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, gue besok mau jadi Ferry Irwandi, besok gue gampar. Masalahnya kalau lo nobody punya opini yang kemudian menusuk,
sangat mudah orang untuk kemudian kayak menyerang. Ya. Sotoy lo, Ya. cuman teks ini modalnya, nggak ada yang tahu siapa gua. Iya. Kalau threads enak sih. Enaknya di situ mungkin Iya, kayaknya. iya. Karena random, orang nggak mesti follow lo bisa lewat. Gitu. Kadang ada yang jadi kan stand up gue upload, terus banyak komentar bagus, terus tiba-tiba ada yang garing. Siapa sih monyet ini? Gue lihat, followersnya 2. Ya udah deh, nggak jadi marah saya. Followersnya 2, dua-duanya fake accountnya dia lagi. Berarti ada 3. Gue kemarin ada sih gue berdebat yang non konteks tuh, ada yang kayak modelnya kayak gitu. Lu kuat ya, lu punya energi buat didebatin, udah tolol banget ya. Enggak, jadi kayak misalnya Gue mau capek sih, bahas biarin Raya, terus tiba-tiba dia bilang, kan gue bilang kalau nonton Panji, lo jangan berharap dia sebagai seorang komika yang super lucu, tapi lo harus kosongin gelas pikiran lo dan menganggap bahwa gue siap dong disuguhi sama keresahan-keresahan lo yang kayaknya gue rasain juga, cuma gue gak sadar. Iya. Gue bilang gitu. Iya. Gak ada tuh pelawak yang super lucu dan lucu kategori apaan, kata dia. Gak lucu mah gak lucu aja digituin gue. Lu balasnya gimana? Terus gue balasnya gini, Mas, kamu tuh lucu tahu, nggak pernah bikin threads, tapi kemudian banyak reply banyak orang, lucuan kamu daripada Panji, coba deh bikin show juga. Oh, kalau lu ke situ ya gitu. Karena maksud gue gatalnya adalah emang dia enak tuh senengnya komen-komen doang, tapi nggak punya opini sendiri. Yang pertama gitu-gitu lah, aneh, sibuk, kayak waktunya tuh. Terus dia tau nggak jawab apa? Males bikin threads sendiri, sepi, mendingan ke orang lain. Beneran. Bagus. Beneran dibalas sama dia. Bagus, beneran polos. Makin ngebuktiin, terus gue reply lagi, itu bukan lucu. Harusnya dia sakit hati sih itu. Habis itu kita gak bahas-bahas lagi. Harusnya dia sakit hati. Kalau dia ngerasa kayak, yang gue takutnya, kalau harusnya kan dia kan marah ya. Yang gue takutnya adalah, iya juga. Lucu juga. Oke, berarti lo soal tahun 2026 ini 2027. 2027 ya? 2027. Biar marketingnya masif dan panjang gitu. Ya Biar kita anggap aja ini adalah upaya marketing lo yang pertama ya. Ya. Yang akan ditonton oleh sekitar paling 300 orang. Gue ngejar gope sih. Gue bilang ke Zawin. Gue Bukan. tahun depan bisa 1.000 gak? Jangan. Enggak, bukan. Maksudnya tayangan YouTube ini paling nonton 300 orang. Nah ini kayaknya nih. Yang ini nih potongannya gue bagi banyak. Yang ini nih. Itu udah daging semua. Kemarin tuh kayak ada ngantuk dan lain sebagainya. Ini mah seger terus nih mas sekarang. Oke Jup ya. Selain show 2026. Oh kalau 2026 mau fokus ngembangin Markicap karena hampir 2 kali lipat naikin omset, jadi fokus di Markicap, terus stand up biasa, ngumpulin premis yang bagus. Artinya lo akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berguna ya. Ya. Oke, Pak.